wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita jumpa lagi ingin menginformasikan tentang ternak domba. Dan ini saya bertemu dengan Ibu Dr. Insinyur Mutawawah MSI, di mana dia adalah seorang peneliti masalah domba yang tentunya banyak sekali pengalaman dan banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan dibiayai oleh pemerintah. Baik, saya akan bertanya sama Ibu Dr. Mutawamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Muta tertarik dengan ternak domba itu apa sebetulnya yang ada di domba itu? Domba itu menarik karena domba ini banyak beranak mudah sekali dipelihara peternak, dan di seluruh Indonesia peternak kecil, masyarakat kecil itu salah satunya penopang ekonomi masyarakat itu adalah dengan peternak domba, karena dengan peternak domba yang mudah perawatannya itu mereka mempunyai pendapatan, peningkatan ekonomi dengan melahirkan anak. Nah, harapannya seperti itu. Dan anaknya kalau sekembar atau dua minimal itu semakin banyak keuntungan yang diperoleh. Ya, baik. Ini tadi berbicara masalah dalamnya ya. Kita sekarang mengaplikasikan di luar saja. Kira-kira apakah bisa Bu Muta untuk mengetahui domba yang akan beranak kembar nanti dilihat dari morfologisnya, Bu Muta? Kalau morfologis sudah hasil penelitian dan ini mau saya publis, itu ternyata tidak berbeda nyata antara domba yang kelahiran tunggal maupun kembar. Jadi tidak bisa dilihat dari morfologisnya. Ya, baik ya. Kita mencoba untuk nanti mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Bu Muta dan anak buahnya nih ya. Ada beberapa mahasiswa dari S1 dan S2 yang ikut dalam penelitian ini. Dan ini kebetulan sekali ternak domba ini ada di UPT Nggaran Jember. Saya ingin bertanya dulu sama Pak Sulis ya. Assalamualaikum Pak Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah mahasiswa S2 dari Pasca Sarjana Universitas Malang yang bekerja di UPT Nggaran Jember. Apakah Pak Sulis juga bisa memberikan sedikit tentang informasi ternak domba ini? Terutama ini Pak, apakah domba-domba yang ada di sini itu adalah domba lokal asli Indonesia? Iya Pak, yang jelas untuk ternak lokal di sini harus kita kembangkan. Dapat kebetulan ini ada dari kampus Unisma. Harapan saya harapan kedepannya agar ternak domba bisa diternakkan oleh masyarakat dan ya seminimal bisa merubah ekonomi tadi ya agar lebih baik lah, intinya itu. Ya, terima kasih. Baik, kita akan mengetahui apa yang akan dilaksanakan oleh Ibu Dr. Mutawamah ini beserta teman-teman dan dosen juga ada yang ikut juga dan mahasiswa. Mari kita lihat masuk ke dalam. Baik, ini persiapan dari mahasiswa S1 dan S2 yang ikut penelitian Bu Muta, yang ingin memberikan sumbangsih juga ilmunya kepada masyarakat. Ini domba-domba ini adalah domba-domba asli dari Sapudi yang bisa disebut juga dengan domba ekor gemuk ya. Nah, ini ada beberapa pegawai yang ada di UPT yang tentunya nanti akan membantu bagaimana nanti bisa mengambil darah yang akan diteliti yang terdapat di dalam darah, yaitu genetik yang nanti akan berhubungan dengan beranak satu atau beranak dua ini ya. Nah, domba-domba ini tentunya banyak sekali ya. Beberapa kandang yang ada di Nggaran Jember. Ini tentunya sudah diteliti juga ya, bahwa domba-domba yang ada di sini itu adalah akan diambil bagaimana kira-kira
domba-domba yang sudah di sini itu diambil aslinya atau mungkin akan diambil keasliannya, sehingga kalau diberikan kepada masyarakat maka akan membantu ternak domba asli bisa dilestarikan. Baik ya, ini saya akan mencoba melihat mahasiswa yang akan mengambil darah untuk diteliti, di mana penelitian ini berguna untuk mengetahui darah yang ada di dalam domba, untuk ketahui genetiknya, DNA-nya, sehingga domba tersebut nanti akan memberikan anak kembar yang menjadikan anak-anaknya nanti cepat menambah populasi ternak domba. Nah, ini saya lihat dari mahasiswa S2 ini akan mengambil darah. Ini darahnya sudah didapatkan. Nah, ini beberapa pegawai yang sudah ada. Ini mau saya tanya ini sama Ibu Dr. Mutawamah. Ini sedang penelitian apa Ibu Muta? Karena mengambil darah yang ada di domba. Mengambil darah, jadi nanti kita kajian molekuler, baik itu protein maupun DNA. Protein nanti kita dengan SDS page, jadi diharapkan ada menemukan perbedaan antara kambing tunggal domba kelahiran tunggal sama domba kelahiran kembar, itu nanti diharapkan ada perbedaan. Nah, nanti dengan perbedaan kilodaltonnya itu atau penebalan kilodalton, maka kita bisa membuat minimal menginisiasi untuk membuat kit diagnostik kit untuk mengetes domba kelahiran tunggal dan domba kelahiran kembar. Atau dengan DNA itu sendiri, DNA nanti kita PCR, kita bedakan mana yang kelahiran sehingga bisa menjadi early detection dari domba. Tidak harus nunggu dia melahirkan, tapi sejak kecil kita bisa tahu potensi domba itu kelahiran tunggal atau nanti dia melahirkan tunggal atau kembar. Seperti itu, Pak. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Mutawamah. Dan ini adalah kandidat profesor ya, Amin, amin. yang sudah mendekati selesai, kum-kumnya sudah dikumpulkan di kantor pusat Universitas Islam Malang, dan mungkin insya Allah sudah dikirim ke Jakarta, tinggal menunggu SK saja insya Allah nanti. Nah, kembali lagi kepada Bapak Sulis ini ya. Siap, iya Pak. Harapannya apa nanti kalau sudah lulus S2 dari Pasca Sarjana Universitas Islam Malang, Pak Sulis? Harapan saya yang jelas, saya sekarang di pemerintahan ya minimal yang kerjasama sama Unisma bisa dikembangkan di UPT, minimal UPT bisa jadi contoh agar domba-domba bisa lebih bagus lah. Itu juga yang tadi disampaikan pemuda untuk beranak kembar bisa dilaksanakan karena keuntungan dari anak kembar itu sangat besar. Ya. Manfaat anak kembar itu apa, Pak Sulis? Ya minimal hasilnya misalnya 1 ekor bisa beranak kembar kan minimal ada keuntungan tersendiri dari ternak tersebut. Terus juga yang terakhir misalnya bisa beranak kembar otomatis ada kepuasan tersendiri dari peternak tadi. Minimal harus dikembangkan yang beranak 2, terus juga harus dijaga semuanya baik dari makanan maupun dari kebersihan. Itu harus kita kerjasama untuk menuju ya ternak lokal yang bagus lah. Nah, itu. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya sama mahasiswa S2 ini, Mbak Nikmat. Saya mau tanya ini, judul penelitiannya apa dari Pasca ini ya? Keragaman fenotip dan genotip dengan gen GDF berbagai bangsa domba. Mengapa tertarik dengan penelitian ini? Soalnya itu kan nanti tujuannya buat mencari bibit-bibit yang unggul. Gitu. Baik ya, jadi tujuan penelitian dari Mbak Nikmat ini diantaranya adalah untuk mencari bibit-bibit yang unggul dan nanti akan dikawinkan dengan unggul, akhirnya nanti mendapatkan domba yang unggul juga. Nah, ini domba-domba unggul yang sudah diteliti nantinya akan disebarkan di
masyarakat juga ini ya. Nah, ini. Nah, domba ekor gemuk yang asli dari Sapudi ini diharapkan akan mempunyai tujuan untuk bisa melestarikan domba-domba asli yang ada di Indonesia. Nah, ini kita ambil contoh-contoh bagaimana penelitian-penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa pasca sarjana ya. Mas, saya mau tanya, pakannya ini kira-kira apa saja, Mas? Oh, kalau pakan kita ada 3 macam. Yang pertama ada hijauan. Hijauan itu kita kasih rumput yang dicopot ini. Terus ada legum. Legum biasanya ada kaliandra, ada indigofera, itu. Terus biasanya kita juga kalau pagi hari itu habis bersih-bersih dikasih pakan tambahan. Biasanya ada bahannya konsentrat, ampas tahu, tetes, garam, seperti itu. Buat tambahan aja sifatnya. Oh ya, apakah domba-domba yang ada di sini pernah kena penyakit ataukah sehat-sehat terus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat terus ya. Berarti ini menunjukkan bahwa manajemennya itu adalah baik, karena domba itu kalau kena penyakit biasanya tata laksana masalah manajemennya kurang baik ya. Alhamdulillah di sini domba-domba yang ada di sini adalah domba yang sudah dirawat dengan baik. Berapa jumlahnya, Mas? Sekitar 500 ekor lebih lah. Berapa? 500 ekor lebih lah. Ya, 500 ekor Domba lebih. Sapudi kan ya. Ya, apakah di sini banyak sekali mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang PKL? Kalau Ada. penelitian juga ada juga ya. Iya. Nah, ini yang dipakai untuk penelitian ya, jadi sangat menyenangkan sekali, dan saya kira UPI Tenggaran Jember memberi kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk bisa meneliti dengan cara datang di sini, kemudian apa yang diinginkan akan diberikan kesempatan untuk melaksanakannya ya. Yang terakhir saya mau tanya sama calon profesor dari Universitas Islam Malang ini ya. Yang terakhir kali saya ingin bertanya, kira-kira tujuan akhirnya nanti apa ya Bu? Tujuan akhirnya adalah bibit-bibit di UP Tegaran ini harapnya sudah tidak ada yang tunggal. Kita ingin minimal twin kembar 2. Jadi benar-benar unggul. Kalau sudah mempunyai ciri khas keunggulan ini, tentu menjadi Sapudi ini menjadi domba lokal, domba yang sudah SNI, tapi yang unggul. Jadi yang sudah diakui sebagai ternak lokal Indonesia, tapi punya keunggulan yaitu melahirkan anak tunggal. Bukan tunggal, kembar, twin. Iya, baik ya. Jadi harapan terakhir penelitian ini adalah diharapkan ada bibit-bibit unggul yang nantinya disebarkan di masyarakat mempunyai anak yang kembar, sehingga mempercepat populasi ternak domba yang ada di Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Mutawamah MSI yang sudah menyumbangkan penelitiannya guna mendukung pelestarian ternak lokal yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beberapa kandang tempat penelitian ini ya. Domba yang sudah diambil darahnya ini juga domba-domba sehat yang diambil darahnya. Ya, saya kira sampai di sini, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.